Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hoirul Rizky. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan dalam manajemen olahraga yaitu paham olimpik dan gerak olimpik ya. Lalu ada lingkup administrasi dalam olahraga serta ada tata kelola organisasi olahraga, lingkup manajemen olahraga, dan juga manajemen kepelatihan. Nah, di paham olimpik dan gerakan olimpik itu yang pertama itu adalah yang harus kita tahu adalah prinsip dasar olimpik. Apa sih itu prinsip dasar olimpik? Nah, paham olimpik ialah satu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, jiwa, dan pikiran dengan memadukan olahraga, budaya, dan pendidikan di dalamnya. Jadi antara budaya, olahraga, dan pendidikan itu dijadikan satu, menjadi satu kesatuan, dan itulah yang dinamakan paham olimpik ya. Itu dasarnya lah, pemikiran prinsip dasarnya dari paham olimpik. Nah, lalu apa sih tujuan dari paham olimpik ini? Nah, tujuannya itu adalah untuk menempatkan olahraga sebagai pelayan dari pengembangan manusia yang harmonis dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai dan terikat dengan pemeliharaan martabat manusia. Oke, lalu apa gerakan olimpik? Gerakan olimpik yang dipimpin oleh IOC ya, IOC atau dijabarkan dari pahaman olimpik modern, organisasi dan manajemen olahraga harus dibawa kontrol organisasi olahraga yang independen dan diakui oleh IOC. Lalu apa sih tujuan dari gerakan olimpik atau yang sering disebut IOC ini? Nah, tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai, yang lebih baik dengan cara mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga. Simpelnya kayak seperti itu. Lalu IOC itu sebagai badan yang memimpin gerakan olimpik tersebut. Seperti yang tadi dibilang ya, bahwa IOC adalah suatu organisasi yang non pemerintah sebenarnya ya, berarti swasta, dan tidak mencari keuntungan, berlangsung tanpa batas waktu dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss terhitung pada tanggal 17 September 1981. Nah, lalu IOC ini merupakan penguasa tertinggi dari gerakan olimpik tersebut. Lalu struktur gerakan olimpik itu seperti apa sih? Nah, dalam Kongres Internasional di Sorbonne, Prancis pada tanggal 23 Juni 1894, Baron Pierre de Coubertin memperkasai untuk merestorasi Olimpiade kuno dengan membentuk International Olympic Committee atau IOC. IOC itu adalah singkatan dari International Olympic Committee. Lalu IOC ini sebagai induk organisasi dari gerakan olimpik. Nah, gerakan olimpik tersebut terdiri dari International Federation atau IF, National Olympic Committee atau NOC, lalu ada Organizing Committee of the Olympic Committee atau OCOC. Lalu ada juga Asosiasi Nasional, perkumpulan-perkumpulan olahraga, para atlet, official, dan petugas olahraga lainnya. Nah, lalu yang kedua itu adalah kita harus tahu tentang lingkup administrasi dalam olahraga tersebut ya. Nah, lingkup administrasi itu meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Menurut Sondang P. Siagan, memberikan pengertian bahwa administrasi itu sebagai keseluruhan proses kerjasama ya, antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi secara singkatnya dapat dikatakan bahwa unsur-unsur administrasi itu ialah ada dua orang atau lebih,
lalu tujuannya telah ditentukan sebelumnya, tugas yang hendak dilaksanakan, ada tugas yang hendak dilaksanakan, lalu ada peralatannya gitu, alat-alatnya ada, sudah tersedia gitu ya. Nah, lingkup lingkup administrasi olahraga itu meliputi konsultasi olahraga nasional, tata kelola olahraga, tata cara rapat, dan manajemen anggaran dan keuangan. Lalu apa sih konstitusi organisasi olahraga nasional? Nah, konstitusi biasanya memuat maksud dan tujuan organisasi, juga berfungsi sebagai petunjuk bagaimana organisasi mengatur bisnis atau pengelolaan organisasinya sendiri. Nah, di beberapa negara, agar pemerintahnya dapat mendukung olahraga, maka diterbitkanlah undang-undang olahraga yang merupakan pedoman bagi organisasi pemerintah dan non-pemerintah, merupakan pedoman bagi organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk bertindak. Di Indonesia telah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hal ini menentukan bagaimana olahraga itu diatur sebagaimana sebenarnya di Indonesia ya. Lalu ada C, tata kelola organisasi olahraga. Terdapat perbedaan antara tata kelola organisasi dengan manajemen organisasi ya, agak sedikit berbeda ya. Pada umumnya keanggotaan dari dewan bertanggung jawab kepada penata kelola, presiden, komite eksekutif, staf, dan komite operasional, memberikan kontribusi pada manajemen. Lalu di sini ada beberapa tata kelola organisasi olahraga ya, yaitu peranan badan atau dewan. Yang pertama ya, susunannya lah, bisa dibilang tata kelolanya lah, yaitu ada pertama peranan badan atau dewan. Yang kedua itu adalah pertanggungjawaban dan mandat. Lalu ada badan atau board dengan tanggung jawab operasional. Ini lebih ke apa ya? Lebih ke tata caranya gitu, tata cara mengelola organisasi olahraga ya. Lalu ada juga yang keempat itu ada perencanaan strategi untuk organisasi. Lalu yang kelima itu ada identifikasi resiko dan manajemen. Lalu ada keefektifan manajemen dan penggantian, serta ada komunikasi dan stakeholder atau pemangkuan kepentingan. Yang kedelapan itu ada kontrol internal dan manajemen informasi sistem. Lalu ada proses dan informasi, dan yang ke-10 itu ada penilaian kerja. Yang ke-11 ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik. Ada budaya organisasi, peranan komite, peranan presiden, peranan sekretaris, peranan bendahara. Lalu ada perselisihan kepentingan atau conflict of interest. Lalu ada juga draft tentang kebijakan perselisihan kepentingan. Lalu ada rapat-rapat dan anggaran dan lain-lain lah ya. Lalu yang keempat atau yang D ya, itu tentang lingkup manajemen olahraga. Apa sih lingkup manajemen olahraga itu? Nah, menurut ahli ya, Desensi Kelly dan Blanton dan juga Beetle pada 1990, menurut mereka adalah manajemen olahraga adalah setiap kombinasi dari keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penganggaran, kepemimpinan, dan penilaian di dalam konteks dari suatu organisasi atau departemen yang produk utamanya itu atau servis dikaitkan dengan olahraga atau kegiatan fisik. Lalu fungsi manajemen itu apa sih? Nah, fungsi manajemen itu yang pertama, fungsi organik dari manajemen yaitu unsur-unsur yang mutlak, harus ada sesuatu yang dijalankan gitu, dan harus terrealisasikan, harus prosesnya harus jalan lah gitu ya. Lalu kalau tidak jalan, maka akan menyebabkan matinya suatu organisasi. Maka kalau tidak ada aktivitas dari organisasi tersebut, maka bisa dibilang organisasi tersebut sudah mati. Lalu yang kedua itu ada fungsi anorganik dari manajemen, yaitu merupakan unsur-unsur lain pendukung saja seperti telepon, mobil, AC, dan lain-lain. Lebih ke peralatan ya kalau itu.
Lalu bagaimana sih pemecahan masalah terdapat pemecahan masalah tentang hal-hal tadi ya. Lalu menurut saya terdapat 6 langkah dalam memecahkan masalah, yaitu mengenali dan mengidentifikasi masalah. Terkait masalah apapun itu, entah itu terkait perorganisasian atau apapun itu, kita harus mengenali dulu dan mendefinisikan masalah tersebut itu apa. Lalu menganalisis dan menjelaskan. Hampir sama, cuman agak berbeda. Lalu mencari alternatif pemecahan masalah. Kalian itu setiap kalian memecahkan masalah itu jangan hanya satu arah doang. Kalian harus punya plan A, plan B. Minimal kalian punya tiga plan ya. Plan A, plan B, plan C. Jadi ketika plan A itu gagal, plan B itu gagal, dan kita punya plan C gitu. Dan sebaliknya. Justru lebih baik kalau emang plan A aja udah cukup gitu. Itu tidak apa-apa. Justru itu lebih bagus, tapi kita harus menyiapkan cadangan gitu ya. Lalu memilih suatu pemecahan. Nah, yang tadi itu kita udah punya 3 nih suatu pemecahan. Kita pilih mana yang terbaik. Lalu menerapkan pemecahan. Nah, setelah kita pilih yang tadi menurut kita terbaik itu, baru kita terapkan. Setelah kita terapkan, baru kita evaluasi apa yang salah dan apa yang kurang. Oke, mungkin cukup segitu ya tentang. Oh, enggak, ada satu lagi, manajemen kepelatihan, yaitu banyak faktor yang dapat menjadikan seorang pelatih itu berhasil. Maka diperlukan pengembangan keterampilan manajemen olahraga, khususnya kepelatihan yang memadai, yang dapat mengantarkan seorang pelatih agar dapat memaksimalkan daya guna kepelatihannya. Nah, keterampilan apa aja sih yang penting bagi pelatih itu? Yang pertama, keterampilan teknis. Kedua, keterampilan bersosialisasi. Dan ketiga, keterampilan konsep. Lalu proses yang mendasari manajemen kepelatihan itu apa? Yaitu ada planning, organizing, leading, dan controlling. Planning, kita harus punya rencana. Organizing, kita harus menyusun ya sesuai dengan rencana yang tadi kita kembangkan lebih. Lalu leading, kita mengontrol kita menyuruh orang-orang bergerak sesuai dengan apa yang telah kita atur gitu, apa yang telah kita buat, apa yang telah kita organizing tadi. Lalu controlling, nah kita sebagai bisa dibilang ketua ya, kita harus mengontrol ini berjalan dengan baik atau tidak. Kalau tidak, kita harus segera solve masalah tersebut. Mungkin cukup sekian ya tentang penjelasan lingkup dan manajemen olahraga ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa cek lagi lebih di Google, atau kalian bisa beli buku manajemen olahraga, ada juga kok banyak di Gramedia dan di toko buku sekitar ya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.